Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Mekanika Tanah 2 dosen pengampu Ibu Wiji Lestari STMT dengan materi tekanan tanah. Adapun kelompok 5 yaitu satu saya sendiri Maulana Hussein, Angga Alim, Nila Ayu, dan Niko Fahmi. Untuk materi tekanan tanah lateral yang pertama. Pengertian dari tekanan lateral tanah adalah tekanan oleh tanah pada bidang horizontal. Contoh teori tekanan lateral adalah untuk desain-desain seperti dinding penahan tanah, dinding basement, terowongan, dan lain-lain. Kemudian tekanan lateral tanah dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, jika dinding tidak bergerak, K menjadi koefisien tekanan tanah diam. Nah, ini. Yang kedua, jika dinding bergerak menekan ke arah tanah hingga runtuh, koefisien K mencapai nilai maksimum yang dinamakan tekanan tanah pasif. Yang ketiga, terakhir, jika dinding menjauhi tanah hingga terjadi keruntuhan, nilai K mencapai minimum yang dinamakan tekanan tanah aktif. Kemudian selanjutnya tekanan tanah lateral itu ada beberapa hal ini ya. Yang pertama, metode perhitungan sederhana yang sering digunakan adalah metode Rankine dan metode Coulomb. Ada 2 ini metode. Yang selanjutnya, persamaan umum dikembangkan untuk kedua teori didasarkan pada asumsi-asumsi dasar tanah yang dipertahankan meliputi 1. Dinding penahan tanah diposisikan vertikal. Nah, posisinya harus vertikal. Yang kedua, antara dinding dengan tanah bebas dari gesekan. Jadi terbebas dari gesekan apapun. Yang selanjutnya, permukaan tanah horizontal, harus horizontal. Yang keempat, dinding terbuat dari bahan kaku dan memanjang dengan kedalaman tertentu. Yang terakhir, tanah dalam kondisi terurai dan kondisi awal dinding dalam kondisi istirahat atau tidak ada pergerakan apapun. Kemudian tekanan tanah diam. Nah, tekanan tanah diam ini akan terjadi apabila tidak ada pergerakan dari dinding ke kanan maupun ke kiri dari posisi awal. Jadi utuh diam di tempat. Nah, yang kedua, rasio tekanan arah horizontal dan arah vertikal dinamakan koefisien tekanan tanah dalam keadaan diam. Nah, adapun rumusnya seperti gambar di bawah ini. Baik, saya akan melanjutkan untuk bagian tekanan tanah diam. Tekanan tanah diam dibagi menjadi 3 ini. Yang pertama, harga KO menurut Jaki di tahun 1944, yaitu KO sama dengan 1 dikurangi sin itu. Yang kedua, harga KO menurut broker dan Striland tahun 1995 untuk tanah lepung yang terkonsolidasi normal, dimana seperti biasa dalam tanah teralirkan. Lalu yang terakhir, harga KO untuk tanah yang terkonsolidasi lebih dari OCR. Dan untuk OCR sendiri dicari dari tekanan prakonsolidasi dibagi dengan tekanan tanah efektif akibat tanah di atasnya. Lalu ada pula tekanan tanah diam, harga KO untuk tanah lemah terkonsolidasi normal yang diperkenalkan oleh Alpan pada tahun 1967, di mana PI sama dengan plastis index yang rumusnya LL dikurangi PL. Harga-harga KO yang khas untuk beberapa macam tanah tentu adalah sebagai berikut. Pertama, pasir padat dengan nilai 0,35, pasir lepas 0,45, lalu lepung normali konsolidasi 0,4 sampai 0,8, yang terakhir lepung over konsolidasi 0,8 sampai 2,0. Ada pula gambaran tentang arah pergerakan dinding menurut tekanan lateral yang bekerja. Yang di sebelah kiri ada tekanan tanah aktif atau dinding menjauhi tanah yang lebih geser ke arah kiri atau menjauhi tanah tersebut.
atau ada tekanan tanah diam yang berada tepat di tengah-tengah antara tanah. Dan yang terakhir, tekanan tanah pasif atau dinding mendekati tanah. Jenis tanah, tinggi dinding, dan tekanan lateral yang bekerja mempengaruhi besarnya perpindahan dinding penahan tanah. Tabel di bawah ini berdasarkan tentang toleransi jenis tanah, tinggi dinding, dan perpindahan dinding akibat tekanan lateral tanah yang berbeda. Atas bawah ini merupakan tabel hubungan jenis tanah, tinggi dinding, dan perpindahan dinding, tekanan pasif. Untuk jenis tanah pasir padat menggunakan delta X pasif 0,05 H. Pasir lepas menggunakan delta X pasif 0,01 H. Untuk lampu keras menggunakan delta X pasif 0,01 H. Dan untuk lampu penggunaan menggunakan delta X pasif 0,05 H. Teori tentang tekanan tanah aktif dan pasif serta tekanan tanah diam dibagi menjadi dua, yaitu teori Rankine dan teori Coulomb. Teori Rankine berasumsi bahwa tidak ada adesi atau fusi antara dinding dengan tanah atau fusi sangat kecil sehingga diabaikan. Tekanan lateral terbatas hanya untuk dinding vertikal 90 derajat. Longsoran pada urutan terjadi sebagai akibat dari pergeseran tanah yang ditentukan oleh sudut geser tanah atau V aksen. Tekanan lateral bervariasi linear terhadap kedalaman dan resultan tekanan yang berada pada sepertiga dinding tinggi dinding diukur dari dasar dinding. Resultan gaya bersifat paralel terhadap permukaan urutan. Tekanan tanah aktif menurut Rankine. Untuk tekanan tanah lateral tanah aktif, rumusnya sebagai berikut. Untuk tanah yang tidak berkohesi atau tanah pasir atau C sama dengan 0, maka rumusnya sebagai berikut. Rasio OA dengan rasio OV dinamakan koefisien tekanan tanah aktif atau KA, atau rumusnya berikut. Tekanan tanah pasif menurut Rankine. Untuk tekanan tanah lateral tanah aktif, rumusnya berikut. Untuk tanah yang tidak berkohesi atau tanah pasir atau C sama dengan 0, maka rumusnya berikut. Rasio OA dan OV dinamakan koefisien tekanan tanah aktif atau KA, atau rumusnya berikut. Teori Coulomb berasumsi bahwa friksi atau adhesi antara tanah dan dinding dapat diperhitungkan. Dua, tekanan lateral tidak terbatas hanya untuk dinding vertikal. 3, kelongsoran atau pada urukan terjadi sepanjang kelongsoran yang diasumsikan terbentuk planar. 4, tekanan lateral bervariasi linier terhadap kedalaman dan resultan tekanan yang berada pada sepertiga tinggi dinding diukir dari dasar dinding. Tekanan tanah aktif menurut Coulomb. Tekanan tanah aktif untuk tembok tegak dan muka tanah horizontal. Rumusnya berikut. Tekanan tanah aktif untuk tembok tegak dan muka tanah membentuk sudut, maka rumusnya berikut. Tekanan tanah pasif menurut Coulomb seperti berikut.
Perbandingan teori Renkin dan kolom. Teori kolom menganggap gesekan dinding dan sudut kemiringan termasuk dalam persamaan untuk tekanan tanah konstan. Konstruksi dinding penahan tanah adalah dinding miring dan permukaan kasar. Teori Renkin mengabaikan gesekan dinding dan konstruksi dindingnya adalah dinding vertikal yang halus atau licin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dari tutur kata atau materi dan lain sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.